Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windari dari kelas Perbankan Syariah 2C. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan mengenai isi materi makalah kami dalam bentuk PowerPoint yang berjudul Filsafat Konsumsi dalam Ekonomi Islam untuk memenuhi tugas ujian semester mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam. Baiklah, pertama, saya akan menjelaskan pengertian konsumsi. Konsumsi merupakan perilaku seseorang menggunakan dan memanfaatkan barang atau jasa agar terpenuhinya kebutuhan manusia. Sedangkan dalam ekonomi Islam mempunyai pengertian yang sama, akan tetapi ada perbedaan, yaitu tujuan dan pencapaian dari konsumsi, serta cara pencapaian yang harus memenuhi kaidah syariat Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan konsumsi. Konsumsi mempunyai tujuan utama bagi seorang muslim, yakni sebagai penolong untuk beribadah kepada Allah dengan mengabdikan diri dengan sepenuhnya hanya kepada Allah agar bisa mencapai falah. Mengonsumsi sesuatu dengan niat untuk menambah stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah adalah yang menjadikan pengonsumsian itu sendiri sebagai ibadah. Sebab hal-hal yang mubah bisa menjadi ibadah jika disertai niat pendekatan diri kepada Allah. Jika seorang muslim sudah memantapkan niatnya sedemikian rupa dalam mengonsumsi, maka akan ada indikasi positif dalam kehidupannya, yaitu tidak akan mengonsumsi lebih besar dari seharusnya dan tidak akan membuatnya melampaui batas sibuk menikmati perbuatan tersebut. Lalu saya akan menjelaskan prinsip utama dalam ekonomi Islam. Pertama, hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan, yakni tindakan ini hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan pemuas keinginan. Kedua, implementasi zakat dan mekanismenya pada tatanan negara. Selain zakat, ada juga infak, sodaqoh, wafak, dan hadiah. Ketiga, penghapusan riba. Menjadikan bagi hasil dengan mudharabah dan musyarakah sebagai pengganti sistem kredit termasuk juga dengan bunga. 4. Menjalankan usaha-usaha yang halal, yakni harus berdasarkan ketentuan syariat agar terhindar dari maisir dan goror. Selanjutnya yaitu etika dalam ekonomi Islam. Pertama, berdirikan ketuhanan. Akidah adalah landasan utama dalam ekonomi Islam, yang artinya kegiatan ekonomi manusia juga merupakan kegiatan hanya untuk menyembah dan mengagungkan Allah. Kedua, berlandaskan etika. Dengan etika, kegiatan konsumsi seorang tidak akan mengganggu hak-hak orang lain. Ketiga, bercirikan kemanusiaan. Ciri kemanusiaan dalam ekonomi Islam adalah menyediakan sarana yang baik untuk manusia, baik berupa unsur materi maupun spiritual. Keempat, bersifat pertengahan atau keseimbangan. Asas dalam sistem Islam adalah keseimbangan yang adil yang terlihat jelas menghormati hak individu dan masyarakat. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai motif pelaku konsumsi. Terdapat dua motif pelaku konsumsi, yaitu motif internal dan motif eksternal. Pertama, motif internal. Motif internal adalah motif yang tumbuh dalam diri seseorang muslim dalam bentuk ingin selalu bisa hidup sehat dan kuat. Sedangkan motif eksternal merupakan sebuah motif dari luar diri seseorang manusia dalam bentuk ingin memenuhi kebutuhan kenyamanan dari pelakunya dan secara sosiologis ingin mendapatkan penilaian positif dari orang lain. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih.